Pernah nggak sih kamu lagi iseng-iseng scrolling di malam hari, pas semuanya udah sepi, tiba-tiba muncul iklan. Dan anehnya, iklannya tuh kelihatan tahu banget apa yang lagi kamu pikirin. Tanpa sadar, jari kamu udah deket banget sama satu tombol ajaib, beli sekarang. Di momen itu rasanya ada janji. Janji kebahagiaan yang instan, janji solusi buat hari yang capek, atau sekedar hadiah kecil buat diri sendiri. Godaan ini tuh nyata banget, dan memang sengaja dirancang supaya kita nggak mikir panjang. Tapi gimana kalau kebahagiaan yang sejati justru kita temukan dengan melakukan kebalikannya? Gimana kalau kekuatan terbesar kita itu bukan soal kecepatan, tapi justru kemampuan untuk berhenti sejenak? Selamat datang di Nalaris. Di sini kita akan kupas tuntas sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Menunda pembelian itu bukan berarti menunda bahagia, tapi justru memilih kebahagiaan yang lebih dalam dan awet. Yuk, kita selami bareng-bareng. Kita semua pasti pernah deh ngerasain sengatan kecil pas lihat kalimat itu di layar. Diskon hanya hari ini, stok terbatas, orang lain juga membeli ini. Kalimat-kalimat itu tuh kayak bisikan-bisikan yang maksa kita buat gerak cepet. Ini bener-bener sebuah mahakarya psikologi modern loh. Rasanya kayak nemu jalan pintas menuju rasa senang. Dan ya, emang bener, ada kepuasan tersendiri pas paketnya datang, pas kita unboxing dan megang barang baru itu. Untuk sesaat, rasanya ada kekosongan kecil di dalam diri yang terisi. Ini bukan soal lemah atau enggak, ini emang cara kerja otak kita yang dirancang buat nyari hadiah. Jadi pertanyaannya bukan, kenapa sih kita gampang tergoda? Tapi lebih ke, terus apa yang terjadi setelah godaan itu kita turuti? Nah, ini dia intinya. Ada sebuah ruang yang mungkin panjangnya nggak sampai 1 detik. Tapi disitulah semua kekuatannya tersimpan. Di jeda antara keinginan buat neken tombol itu dan aksi menekannya, ada sebuah kesempatan emas. Kesempatan buat tarik napas, kesempatan buat nanya ke diri sendiri. Aku beneran pengen barang ini, atau aku cuma pengen perasaan yang aku harapkan bakal ku dapat dari barang ini? Seringnya kan gitu, yang kita kejar bukan bendanya, tapi ilusi kelegaan atau kebahagiaan yang kita tempelkan ke benda itu. Menguasai jeda ini, memperpanjangnya dari sepersekian detik jadi 1 menit atau 1 hari, atau bahkan seminggu, itulah inti dari kebijaksanaan yang akan kita bedah hari ini. Ini bukan soal menolak keinginan, tapi tentang memilih dengan sadar. Oke, supaya kita paham kenapa jeda itu susah banget tapi berharga banget, kita perlu sedikit ngintip ke dalam kepala kita. Coba bayangin, di dalam otak kita tuh ada dua kekuatan yang lagi tarik tambang setiap kali kita mau ngambil keputusan. Yang satu teriak-teriak, ayo ambil sekarang, ini bakal bikin kamu senang. Sementara yang satunya lagi bisik-bisik, tunggu dulu deh, coba kita pikirin baik-baik. Pertarungan ini bukan soal baik lawan jahat ya. Ini adalah pertarungan antara dua sistem kebahagiaan yang beda, yang nawarin dua jenis hadiah yang juga beda banget. Disinilah kita lihat dua jalur kebahagiaan itu. Di satu sisi, ada kebahagiaan cepat. Ini kayak sambaran petir. Ini kerjaannya si dopamin, hormon yang bikin kita semangat pas beli sesuatu, makan yang manis-manis, atau dapat like di media sosial. Rasanya seru, meledak-ledak. Tapi ya kayak petir, cahayanya terang tapi padamnya juga cepet banget. Seringnya malah ninggalin perasaan hampa setelahnya. Nah di sisi lain ada kebahagiaan dalam. Ini lebih kayak tunas tanaman yang tumbuh pelan-pelan. Ini lebih nyambung sama serotonin. Kebahagiaan ini nggak meledak tapi tumbuh. Datanya dari proses, dari kesabaran, dari melihat tujuan kita makin dekat. Rasanya tuh bukan kayak ledakan, tapi lebih kayak kehangatan yang nyebar pelan-pelan dan nenangin dari dalam. Dan karena kita yang menumbuhkannya, dia bertahan jauh lebih lama. Nah, ini dia salah satu kesalahpahaman terbesar di zaman sekarang. Kita tuh dicokoki pemahaman bahwa bahagia itu harus heboh, harus penuh energi, harus euforia. Pesta, liburan mewah, belanja gila-gilaan. Tentu, itu semua emang menyenangkan, gak ada yang salah. Tapi itu kan cuma puncak-puncak gunungnya aja. Sebagian besar hidup kita itu dihabiskan di lembah yang tenang di antaranya. Kebahagiaan yang sejati, yang bikin kita ngerasa aman dan damai, seringnya bukan dalam bentuk teriakan gembira, tapi justru helaan napas lega. Ketenangan pas kita tahu keuangan kita aman, ketenangan pas kita tahu pilihan kita sejalan sama nilai-nilai hidup kita. Ketenangan itu adalah bentuk kebahagiaan yang sering banget kita remehkan. Padahal itulah fondasi dari segalanya. Oke, teorinya cukup dulu ya. Kadang cara paling gampang buat ngertiin konsep abstrak itu ya lewat cerita. Jadi, ayo kita bayangin sebuah kisah sederhana tentang dua orang sahabat. Sebut aja namanya Ardi dan Bima. Dua-duanya ini punya keinginan yang persis sama. Mereka lagi naksir berat sama sepatu lari model terbaru yang harganya lumayan bikin mikir. Pilihan yang mereka ambil nanti akan membawa mereka ke tujuan yang sama, yaitu punya sepatu itu, tapi lewat perjalanan emosi yang beda banget. Ardi begitu gajian, udah nggak tahan lagi. Dia langsung buka aplikasi e-commerce, masukin sepatu itu ke keranjang, dan check out. Klik. 15 menit kemudian, dia upload foto bukti pesanan ke media sosial, captionnya, akhirnya self-reward.
Ada luapan semangat yang tulus di situ. Dopaminnya lagi bekerja keras. Di sisi lain, Bima ngeliat postingan Ardi dan cuma senyum. Dia buka aplikasi mobile bankingnya, terus transfer sejumlah uang ke rekening tabungan khusus yang dia kasih nama sepatu impian. Ke dirinya sendiri dia bilang, aku masih nabung. Bukan dengan nada sedih, tapi dengan senyum kecil yang tenang. Dia ngerasain kepuasan ngeliat angka di rekening itu nambah, puas sama prosesnya, selangkah lebih dekat ke tujuannya. Coba kita berhenti sebentar di sini. Penting banget buat kita pahami, nggak ada yang salah atau benar secara mutlak di cerita ini ya. Dua-duanya, Ardi dan Bima, sama-sama lagi nyari kebahagiaan dengan cara mereka sendiri. Ardi dapat ledakan kesenangan yang valid saat itu juga, dan itu sah-sah aja. Bima, di sisi lain, lagi menanam benih ketenangan untuk masa depannya. Bedanya itu bukan di tujuannya, yaitu punya sepatu, tapi di kualitas emosi yang mereka prioritaskan selama perjalanan. Ibaratnya yang satu milih bunga yang mekar cepat tapi cepat layu, yang satunya lagi milih pohon yang tumbuhnya lambat tapi kokoh dan teduh. Sekarang, ayo kita lihat kelanjutannya. Seminggu kemudian, sepatu Ardi datang. Dia pakai, dia senang, dia upload foto lagi. Tapi pas akhir bulan, pas tagihan kartu kredit muncul dan dia lihat sisa uang di rekening makin tipis, rasa senang itu mulai kecampur sama rasa cemas. Tiba-tiba sepatu itu jadi terasa lebih mahal dari harganya. Nah, Bima gimana? Sebulan kemudian, target tabungannya akhirnya tercapai. Dia pergi ke toko, nyobain sepatu itu dengan tenang dan bayar pakai uang tunai dari tabungannya. Perasaan yang dia rasakan itu bukan cuma senang karena punya sepatu baru, tapi juga bangga sama dirinya sendiri. Dia nggak cuma beli sepatu, dia ngebuktiin ke dirinya kalau dia punya disiplin dan kendali. Sepatu itu jadi simbol kesabarannya. Dia pulang ke rumah bukan dengan rasa cemas, tapi dengan perasaan damai yang utuh. Kisah Ardi dan Bima tadi membawa kita ke sebuah kesadaran yang lebih dalam. Jadi, menunda pembelian itu sebenarnya bukan cuma soal ngatur duit. Itu cuma kulitnya aja. Jauh di bawahnya, ini adalah sebuah pilihan filosofis tentang apa yang sebenarnya kita hargai dalam hidup. Apakah kita lebih menghargai kepemilikan instan, atau kita lebih menghargai niat yang sadar? Apakah kita lebih menghargai barang, atau kita lebih menghargai waktu dan ketenangan pikiran kita? Ini adalah pergeseran pola pikir. Dari sekedar jadi konsumen, menjadi seorang kurator yang sadar atas hidupnya sendiri. Jadi, apa sih tujuannya kita ngambil jeda yang berharga ini? Coba kita bedah satu persatu. Pertama, jeda itu ngasih kita waktu untuk berpikir. Dengan nunda pembelian, bahkan cuma 24 jam aja, kita ngasih kesempatan buat emosi kita adem dulu dan logika kita ngambil alih. Kita jadi bisa nanya, ini beneran butuh atau cuma lapar mata gara-gara lihat iklan? Sering banget loh, keinginan yang rasanya mendesak hari ini, minggu depan udah biasa aja. Kedua, jeda ngasih kita waktu untuk menimbang. Biaya asli sebuah barang itu bukan cuma yang tertulis di label harga. Ada biaya lain, waktu yang kita korbankan buat dapetin uang itu, potensi bunga kalau belinya nyicil, dan yang paling penting ketenangan pikiran yang mungkin keganggu. Apa barang ini sepadan dengan semua itu? Dan yang ketiga, yang paling penting, jeda ngasih kita waktu untuk memilih. Ini memastikan keputusan membeli itu datang dari diri kita yang sadar, bukan dari diri kita yang lagi capek, lapar, atau emosional. Ini soal merebut kembali kendali atas hidup kita. Dan inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Sebuah kalimat yang rasanya perlu kita simpan baik-baik. Barang itu bisa rusak, bisa ketinggalan zaman, bisa hilang, tapi ketenangan batin, perasaan damai pas kepala kita nyentuh bantal di malam hari, tanpa ada utang konsumtif yang menghantui, tanpa ada penyesalan gara-gara beli barang impulsif, itu adalah aset yang gak ada harganya. Kita sering lupa, kita kerja keras itu tujuannya bukan cuma biar bisa beli lebih banyak barang, tapi seharusnya biar bisa membeli lebih banyak kedamaian dan kebebasan. Jadi, mulai sekarang, coba dilihat tindakan menunda itu bukan sebagai sebuah kekurangan atau tanda nggak mampu. Kita balik cara pandangnya. Lihatlah itu sebagai sebuah pernyataan kekuatan. Setiap kali kamu berhasil bilang, nanti dulu deh, atau aku pikirin dulu. Kamu itu sebenarnya lagi latihan di gym mental kamu. Kamu lagi ngelatih otot kendali diri, otot kesabaran. Kamu lagi ngirim pesan yang kuat ke alam bawah sadar kamu. Yang pegang kendali di sini itu aku. Bukan hasrat sesaat, bukan tren terbaru, bukan godaan diskon. Ini adalah latihan kedaulatan atas diri sendiri. Satu keputusan kecil pada satu waktu. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir, di mana kita akan mengikat semua benang merah dari obrolan kita menjadi sebuah konsep penutup yang indah. Kita akan membingkai ulang tindakan tidak membeli dari sesuatu yang negatif menjadi sebuah pencapaian yang positif, sebuah kemenangan yang sangat-sangat istimewa. Saya pribadi suka banget sama istilah ini, kemenangan sunyi. Kenapa sunyi? Ya karena mungkin nggak akan ada yang tepuk tangan buat kamu, nggak ada notifikasi like yang masuk pas kamu memutuskan buat nggak jadi beli sesuatu.
Ini bukan hal yang bisa kamu pamerin di media sosial. Ini adalah kemenangan yang terjadi di dalam dirimu, untuk dirimu sendiri. Ini adalah momen saat kamu berhasil ngalahin dorongan impulsif, ngalahin gengsi buat pamer barang baru, dan ngalahin rasa takut ketinggalan alias FOMO. Setiap kemenangan sunyi ini adalah satu bata yang kamu pasang untuk membangun fondasi ketenangan batin yang kokoh. Dan inilah alasan kenapa kami di Nalaris semangat banget membahas topik-topik kayak gini. Kami percaya kalau perubahan besar dalam hidup itu nggak datang dari resolusi tahun baru yang muluk-muluk, tapi justru dari kumpulan kebijaksanaan-kebijaksanaan kecil seperti kemenangan sunyi ini. Misi kami adalah membantu mengubah rasa penasaran kamu, misalnya, kenapa ya kok susah banget nahan belanja, menjadi pemahaman yang mendalam tentang cara kerja pikiranmu sendiri. Karena dengan pemahaman, datanglah kekuatan untuk memilih dengan lebih baik. Sebagai pengingat terakhir, tekanan untuk bergerak lebih cepat, punya lebih banyak, dan serba instan itu akan selalu ada di sekitar kita. Iklan akan makin pinter, penawaran akan makin menggoda. Itu adalah kebisingan dunia yang nggak bisa kita matikan. Tapi di tengah semua keramaian itu, ingatlah bahwa kamu selalu dan akan selalu punya pilihan. Pilihan untuk tarik nafas, pilihan untuk melambat, pilihan untuk bergerak sesuai ritme kamu sendiri, bukan ritme yang didikte oleh dunia. Menunda pembelian itu bukan berarti kamu menunda kebahagiaan. Justru itu adalah cara paling ampuh untuk melindungi dan menumbuhkan kebahagiaanmu yang sejati. Sekarang, setelah kita menempuh perjalanan ini bareng-bareng, mulai dari godaan satu klik, memahami dua jenis kebahagiaan, ngikutin kisah Ardi dan Bima, sampai merayakan konsep kemenangan sunyi, saya pengen banget dengar dari kamu. Coba deh, luangkan waktu sebentar buat ingat-ingat. Ada nggak sebuah pembelian, besar atau kecil, yang pernah kamu tunda? Mungkin gadget, baju, atau bahkan kendaraan. Dan akhirnya kamu malah ngerasa lega dan bersyukur udah menunggu. Mungkin kamu sadar kalau kamu nggak benar-benar butuh barang itu. Atau mungkin proses menabungnya itu sendiri malah ngasih kepuasan yang lebih besar. Coba bagikan cerita kemenangan sunyi kamu di kolom komentar di bawah ya. Mari kita saling menginspirasi dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan mendalam kali ini bersama Nalaris. Kalau kamu merasa dapat sesuatu yang berharga, kami akan sangat senang kalau kamu menekan tombol suka, berlangganan, dan membagikan ini ke orang lain yang mungkin juga butuh mendengarnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.